belakangan biar nyusul. Ya. Baik, terakhir kita sudah bahas mengenai uji-uji binomial ya. Beberapa teladannya ini akan saya review ya, saya ulangi bentar. Siapa tahu masih ada yang masih ragu atau belum paham dan sebagainya ya. Ini karena saya sambil sambil mengadmit yang lain bahwa namanya juga uji-uji binomial, yaitu kita punya permasalahan di mana variabelnya itu tentunya dari distribusi binomial. Ya. Jadi pengerjaannya, penyelesaiannya kita gunakan khususnya untuk mencari daerah penolakan hipotesis atau peluang, maka kita gunakan distribusi binomial. Kalau kita mau menggunakan uji pasti, jadi kan uji pasti itu distribusi yang digunakan ya sesuai dengan distribusi teorinya. Tapi kalau tidak, biasanya kita gunakan namanya distribusi pendekatan, ya, distribusi pendekatan. Baik itu kayak kuadrat atau normal gitu ya, itu distribusi pendekatan. Oke, oke. Nah, ya agak terganggu karena masih banyak yang masuk nih, ya. Oke, biar aja. Ya. Dan kali masuknya lebih awal biar nggak mengganggu ini ya, tidak mengganggu aktivitas. Oke, jadi mulai teladan 6 dan sebagainya ini sebetulnya kemarin sudah kita bahas. Nah, saya akan menjelaskan ulang bagaimana kalau menyelesaikannya menggunakan Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Di sini kalau nggak kelihatan tadi, nanti ya sampaikan ya, ini teladan 6. Teladan 6, ya. Oke. Jadi kemarin ya, kita punya permasalahan kalau misalnya ada sampel sebanyak 13 ya. Kemudian aduh, bentar. Ini agak ganggu karena yang masuk belakangan nih ya. Yang masuk belakangannya agak mengganggu soalnya. Karena saya harus mengadmit ya. Biar terkumpul dulu semuanya. Biar aja lah. Jadi ada N-nya 13, kemudian yang meninggal itu 4, ada pernyataan untuk menguji apakah yang meninggal 4 dari 13 itu ya bisa digunakan untuk menguji apakah pernyataan meninggalnya karena kanker, yaitu dengan peluang 0,2 ini bisa diterima apa tidak. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini, saya besarkan dikit, besarkan dikit ya, sampelnya 200%. Ya. Ya. Jadi kita bisa menggunakan tabel binomial misalnya kalau kita mau buat, jadi buat saja mulai 0 sampai 13 ya, 0 sampai 13 ini. Ya. Jadi karena N-nya 13 ya, karena ini masing-masing adalah tindakan Bernoulli, maka kita bisa bikin tabel dari distribusi binomial ya, yang karena binomial itu adalah N tindakan Bernoulli yang saling bebas, maka kita punya nilai kemungkinan nilainya
mulai dari 0 sampai 13. Kemudian di kolom berikutnya ini adalah peluang. Jadi peluang dari distribusi binomial dengan parameter N13 P-nya 0,2 kalau X-nya sama dengan 0, kalau berhasilnya 0 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Gitu. Ya. Jadi dengan notasi Excel kita punya formula binom dis. Ya. Binom dis ini adalah ya banyaknya sukses itu kalau suksesnya 0. Dari berapa? Dari 13. Ya. Peluang suksesnya untuk setiap tindakan 0,2. Ya. Nah, di sini false karena kita mencari peluang pada X sama dengan 0. Kalau X-nya berdistribusi binomial, N-nya 13, P-nya 0,2. Ya. Nah, kemudian bisa dikopikan ke bawah. Jadi sebelum mengkopikan ke bawah, pastikan bahwa ada parameter yang dikunci, yaitu D dan D3 dan D5. D3 itu N-nya, D5 itu peluang sukses. Ya. Demikian juga pada kolom H. Kolom H itu juga gitu. Ini dasarnya ya, nanti semua sama ya. Hanya bedanya dengan kolom G itu ujungnya true, karena ini merupakan kumulatif. Jadi kalau ini bisa disingkat, ini dinotasikan, ini peluang X sama dengan X. Ya, ya. X-nya itu ini X-nya. Ya. Nah, ini peluang kumulatif. Ya. Jadi X lebih kecil sama dengan X kecil. Ya. Sedangkan yang di sini kebalikan, kumulatif tapi dari atas. Peluang X lebih besar dari X kecil. Oke, ini mereview ya. Nah, jadi gitu. Jadi berdasarkan tabel ini. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat alfanya berapa. Alfa itu 5%. Nah, kalau alfa 5%, maka kita mencari dua kolom ini, kolom H dan kolom I dari bawah. Dari bawah ini ya, yang nilainya harus lebih kecil dari alfa ini. Harus lebih kecil dari alfa. Nah, di sini kalau kita lihat untuk peluang X yang lebih kecil atau sama dengan X sama dengan 0 saja peluangnya sudah 0,05. Jadi tidak mungkin kita ambil dari sini. Ya. Dari sebelah kiri tidak mungkin. Dari sebelah kanan, nah dari sebelah kanan, kalau kita lihat ya, dari bawah ini kan 0 nih. 0 sampai pastikan bilangannya lebih kecil dari 0,05. Nah, kita dapatkan 0,03. 0,03. Ingat ya, 0,03 itu akumulasi jumlah dari sini sampai sini ya. Jadi peluang X lebih besar dari 5 atau peluang X lebih besar dari atau sama dengan 6. Jadi ini karena diskrit, peluang X lebih besar dari 5 itu jadi total di bawah 5 ini totalnya berapa ya. Atau X lebih besar atau sama dengan. Jadi lebih besar dari 5 atau lebih besar atau sama dengan 6. Karena diskrit ya, 0,03. Ya. Kenapa kita ambil ini sekali lagi? Yang totalnya kalau sebetulnya kalau kita jumlahkan dari yang kolom H ini harus lebih kecil dari atau sama dengan 0,05. Jadi kita pilih 0,03 di sini. Soalnya kalau satu lagi di atasnya ini sudah 0,09, sudah melebihi 5%. Ya. Sudah melebihi 5%. Jadi kita pilih daerah penolakannya itu, ya, tolak hipotesis 0 jika O1, ini O1 nya ya. Jadi kalau mau dibuat O1 ya, ini caranya begini, kalau mau agak rapi dikit. Tapi ya nggak usah lah, biar aja. Ya. O1 lebih kecil dari 0 atau O1 lebih besar dari 5. Nah, oke. Padahal apa yang kita amati di sini, apa yang diamati di sini hanya 4. 4 itu tidak lebih kecil dari 0, juga tidak lebih besar dari 5. Jadi tidak ditolak. Ya, jadi kesimpulannya tidak ditolak. Ya. Itu kalau kita melihatnya dari daerah penolakan hipotesis 0. Ya. Di mana hipotesis dari 0 itu ditolak, sekali lagi ya caranya,
kita lihat alfanya berapa, 5%. Kalau daerah penolakannya dua arah, ya, ditentukan apa? Ditentukan dari tanda dari hipotesis 1. Jadi pengujiannya dua arah. Maka yang harus dijumlahkan baik dari sebelah kiri, dalam hal ini kalau di sini kolom H, dan juga dari sebelah kanan, yaitu kolom I. Ya, kolom I. Nah, sekali lagi ya, jadi caranya seperti itu, kita dapatkan nilai yang masih di bawah 5% itu adalah 0,030004, sorry, 0,03004, yaitu pada saat X-nya lebih besar dari 5 atau lebih besar atau sama dengan 6. Jadi mulai 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 13. Oke. Oke. Baik. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi caranya seperti itu, ya. Caranya seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang teladan 7 ya. Saya teladan 7 itu, oh sorry, ini yang cara kedua. Cara kedua ini kalau kita menentukan nilai peluang. Jadi nilai peluang di sini, ya, nilai peluang di sini itu diperoleh karena pengujiannya dua arah, ya. Karena pengujiannya dua arah, maka di sini dua kali peluang kalau X-nya itu lebih besar atau sama dengan 4. Lebih besar atau sama dengan 4. Ini yang biru ini adalah peluang X lebih besar atau sama dengan 4. Ya. Ini, sorry. Ya, ini tandanya kurang. Ya, tandanya kurang. Lebih besar atau sama dengan 4. Ya. 1, ya. 94. Oke? Lebih besar dari, ya, maksudnya lebih besar dari ini. Kalau ini 94, ya, ini 76, lebih besar atau sama dengan. Ya, betul. Oke? 2,0,25, 268. Itu kalau satu arah, kalau dua arah jadi dikalikan 2. Dikalikan 2. Ya. Jadi 2 kali 0,02526. Jadi 0,5053. Nah, karena nilai ini, ya, kalau kita menggunakan kriteria peluang dalam penolakan hipotesis nol, maka nilai peluang itu harus lebih kecil daripada alfa. Harus lebih kecil daripada alfa. Jadi kalau alfanya 5%, maka nilai peluang di sini harus lebih kecil dari alfa kalau mengendaki hipotesis nol ditolak, ya. Nah, oke, kita lihat dulu ini adalah peluang X lebih besar itu sama dengan 13, ini X lebih besar itu sama dengan 12, berarti benar. Peluang X lebih besar itu sama dengan, ya, tandanya. Peluang X lebih besar atau sama dengan, ya. Oke. Nah, teladan 7 ini yang berkaitan dengan kalau kita lihat datanya, mana sharingnya, share screen, ya. Teladan 7 itu ini, ya. Nah, oke. Jadi datanya ada data lama dalam jam di sini. Kita diminta menguji apakah daya tahan si roti tersebut itu bisa dikatakan masih sama dengan 54 gitu, ya, 54. Artinya apakah kita masih bisa percaya bahwa umur rata-rata atau daya tahan roti tersebut 54 jam? Nah, oke, karena kita andaikan tidak yakin bahwa dia bisa lebih kecil, bisa lebih besar, kita gunakan hipotesis satunya tidak sama dengan 54. Jadi
pengujiannya dua arah. Oke ya, pengujiannya dua arah. Ya, kembali lagi ke Excel ya. Pengujiannya dua arah, oke ya. Nah, dari sini, dari data ini kita ingin tahu yang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil dari 54 ya. Oleh karenanya kita bisa tambahkan di sini ya. Tambahkan di sini pernyataan apakah data ini lebih besar dari 54 atau enggak. Kalau lebih besar kita kasih tanda plus, kalau enggak ya min. Nah, kemudian kita kopikan ke bawah di sini ya. Kita kopikan ke bawah. Nah, ingat di sini sekali lagi statistik binomial itu yang penting adalah data ini. Yang pertama kali ya. N-nya berapa? Artinya sampelnya itu berapa? Nah, kita lihat sampelnya di sini sebanyak berapa? 8 ya. Kemudian dari 8 itu misalnya kalau kita ambil tanda positifnya di sini ya. Tanda positifnya 5 ya. Nah, itu caranya kita hitung aja pakai count if ya. Count itu mencacah dengan syarat. Yang plus ini berapa? Ya, mencacah dengan syarat yang plus ini berapa? Tujuannya apa? Tujuannya kalau ini datanya kita ganti nanti banyaknya yang plus dan minus itu bisa berubah. Ya. Nah, di sini kebetulan yang plusnya 5. Ya. Dan karena nggak yakin bahwa nilai rata-ratanya itu bisa di atas ataupun di bawah 54, maka peluang hipotesis 0 di sini setengah. Ya, setengah. Jadi P0-nya ini probability atau peluang pada hipotesis 0, setengah ya. Taraf nyata pengujiannya misalnya 5%. Jadi taraf pengujian 5%. Nah, sekali lagi kita gunakan inilah apa namanya kalau statistik non parametrik itu begitu ya. Kita gunakan tabel binomial dengan parameter yang beda tentunya. Kalau tadi 13 dalam teladan 6 ya, ini 8, 0 sampai 8. 0 sampai 8. Yang pertama, yang kedua, makanya saya buat begini ya. Saya buat begini ya. Jadi binom dis G3 dari G3 itu adalah suksesnya 0. Ini G3 suksesnya 0. Ingat ya, ini dolar E, dolar 13. Karena E13 itu N. Nanti akan dikopikan ke bawah, jadi dikunci ya. Kemudian peluang suksesnya juga 0,5 ini. Jadi dolar E, dolar 15. Kita kunci juga. False ya. False. Sedangkan yang di sini true karena apa namanya? Kita mau mencari fungsi kepekatan kumulatif ya. Kumulatifnya. Ya. Jadi sini true bedanya. Jadi ini peluang X sama dengan X, ini peluang X lebih kecil atau sama dengan, kalau dikopikan dari sini itu ya, sama ini, maksudnya sama. Jadi maksud kolom 1, 2, 3 itu adalah ini. Ya. Oke. Ya. Nah ini. Selanjutnya, kita lihat sekali lagi alfanya berapa. Jadi biar diulang-ulang, biar paham ya. Alfanya 0,05 ini. 0,05 atau 5%. Nah, kita cari dari bawah nih. Oke. Nah, ini 0,00 ya. 0,00. Oke. Kalau mau kita ini langsung ini dari apa namanya? Dari kumulatifnya. Dari kumulatif dari bawah 0,03. Ini jadi kalau kedua ini dijumlahkan masih jauh lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi kalau daerah penolakannya itu X lebih kecil itu sama dengan 0 atau X lebih kecil dari 1 ya. X lebih kecil dari 1 dan atau bukan dan ya, atau karena atas bawah ya. Atau lebih besar dari 7, lebih besar dari 7 itu ini ya. Bisa dari 7. Kalau ini lebih besar atau sama dengan. Ini lebih besar atau sama dengan. Kalau ini lebih besar dari 7. Kalau ini lebih besar atau sama dengan 7 ya. Hati-hati ya tandanya karena ini diskrit ya. Maka total peluangnya ini kalau lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 7, total peluangnya 2 kali 0,00391. Kenapa 2 kali? Karena peluangnya setengah ya. Jadi dari atas dan dari bawah ini sama. Ya, sama.
Jadi 0,00781 masih bisa naikkan nggak? Oke. Kalau misalnya lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 2 atau lebih besar dari 6. Lebih besar dari 6 itu ini, ya. Ya. Berapa totalnya? Ya 2 kali ini. 0,03516 ini. Jadi 0,06. Nah, kalau ini dipakai sudah melebihi 0,05, ya. Sudah melebihi 0,05. Nah, kalau kita pakai taraf nyata 10% nggak masalah, ini masih di bawah 10%, ya. Jadi kalau taraf nyata pengujian 5%, maka daerah penolakannya adalah yang ini. O1-nya lebih kecil dari 1, ya, atau O1-nya lebih besar dari 7. Sehingga total peluangnya itu 0,00781. Ya. Masih lebih kecil dari 5%. Ya, sekali lagi ya, kalau dipakai ini sudah lebih besar dari 5%. Jadi yang dipakai yang atas ini. Ya. Nah sekarang O1-nya berapa? Loh, O1-nya 5. 5 itu tidak lebih kecil dari 1. Ya. 5 itu tidak lebih besar dari 7. Maka hipotesis 0 diterima. Ya. Itu kalau pakai daerah penolakan. Ya. Kalau pakai teori peluang, pakai nilai peluang, kalau pakai nilai peluang, nah, tadi berapa nilainya di sini? O1-nya 5. 5 ya. 5 kita lihat. O5 itu peluang X lebih besar atau sama dengan 5 itu 0,36328. 36328. Ini kalau kita lihat yang positifnya. Kalau kita lihat yang negatifnya 3 nih. Lebih kecil atau sama dengan 3, 0,36328. Nah, kalau dijumlahin 0,72656. Ini karena simetris biasanya 2 kali peluang ini. Ya, sama kan? 2 kali peluang X lebih besar atau sama dengan 5. Jadi 0,36328 kali 2, 0,72656. Ya, 0,72656. Yang lebih besar, jauh lebih besar dari 5%. Hipotesis 0 diterima karena nilai peluang ini lebih besar dari 5%. Itu kalau menggunakan nilai peluang ya. Jadi kalau menggunakan daerah penolakan, kalau statistik ini berada di daerah penolakan, maka hipotesis 0 ditolak. Kalau menggunakan nilai peluang itu kalau lebih kecil daripada alfa, maka hipotesis 0 ditolak. Sebaliknya diterima. Oke? Kalau ada yang masih belum jelas, tanya ya. Nah. Yang ketiga kemarin, teladan 8. Teladan 8 kemarin yang berkaitan dengan bibit tanaman, ada yang tinggi, ada yang kerdil ya. Ada yang tinggi, ada yang kerdil. Nah, jumlah dari yang tinggi dan kerdil itu 925. 925 ya. Dan dari komposisi 682 dan 243 ini ya, apakah perbandingan tinggi dan kerdil itu 3:1? Nah, kalau 3:1, maka peluang tinggi ini total pembobotnya kan 4 nih. Jadi 3/4. Jadi P0-nya 3/4. Jadi P0-nya 3/4. Oke. Nah, apakah masih mengikuti hukum Mendel gitu kan? Nah, dengan ternyata pengujian 5%, ya, dan karena ukuran sampelnya ini 925, bayangin aja kalau binomial faktorial 925. Coba kalau pakai Excel mungkin nggak tahu masih bisa nggak ya? Faktorial 925 gitu ya. Nah, kan nggak bisa. Pakai Excel aja nggak bisa. Pakai Excel aja nggak bisa, apalagi pakai kalkulator. Ya, makanya digunakan pendekatan. Nah, pendekatan apa? Pendekatan normal. Nah, normal itu punya 2 parameter. Yang pertama rata-rata, ya. Yang kedua varian atau standar deviasinya, terserahlah. Ya. Nah, oleh karenanya kita perlu tahu dari distribusi binomial itu rata-ratanya berapa, min-nya berapa. Ya. Kalau X berdistribusi binomial dengan parameter N, P, maka
nilai harapannya atau min-nya itu adalah N kali P. Jadi kalau N kali P ya 925 kali 0,75. Ini adalah min-nya atau nilai harapan atau rata-rata. Ya. Sedangkan varian dari distribusi binomial adalah N kali P kali 1 min P. N kali P kali 1 min P. Ini variannya. Nah, atau standar deviasinya berarti akar ini, akar 173. Akar 173 yaitu 13. Ya. 13,17. Nah, oke. Nah, distribusi binomial, distribusi normal itu kalau kita tahu bahwa rata-ratanya sekian, 693 variannya atau standar deviasinya sekian, ya, kita bisa tahu berapa sisi sebelah kiri yang membuat luas sebelah kirinya itu separuh dari 5% ini. Dan berapa sisi sebelah kanan dari distribusi normal dengan parameter ini yang luas sebelah kanannya separuh dari 5%. Ya. Nah, separuh dari 5% itu 2,5%. Ya, 2,5%. Notasi luas di sebelah kiri dari distribusi Z atau distribusi normal yang sebelah kirinya 0,025 adalah seperti ini. 0,025. Ini nggak harus Z ya, kalau bisa aja X bisa. Nah, yang ada di tabel itu distribusi normal baku ya. Kalau kita mau menggunakan formula ini ya, itu cara menghitung luasnya dari sebelah kiri 0,025. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu 0,025, maka kumulatif dari sebelah kiri adalah 1 dikurang 0,025 ya. Jadi ini cara mendapatkannya adalah norms in. Nah, ini sudah dibakukan norms in ini. Ya. Normal standar inv itu untuk mencari nilai pada sumbu ya sampai ordinat ini. F9 bagi 2, separuhnya ini ya, separuhnya ini. Oke. Karena distribusinya kontinu, normal itu kontinu, nggak masalah ya, bagi 2 itu biasa. Nah, kemudian yang dari kanan sama aja ya. Caranya hanya di sini 1 dikurang 5% per 2, 0,975. Nah, karena simetris sumbunya, distribusi normal baku itu, maka Z 0,025 sama dengan minus dari Z 0,975 atau sebaliknya. Ya. Nah, oleh karenanya posisi ini kalau normal baku ya, posisi normal dengan rata-rata 693,75 dan standar deviasi atau varian ini ya, tertera di sini itu berapa? Nah, ini caranya adalah begini ya. Nah, jadi J7 itu berapa? J7 itu rata-rata ya. Kan sama aja, Z sama dengan X dikurang mu per sigma ya. Jadi Z sama dengan distribusi Z ini sama dengan X dikurang mu ya per sigma. Jadi caranya X-nya sama dengan ya, X-nya sama dengan karena Z sama dengan X dikurang mu per sigma, X sama dengan Z kali standar deviasi. Ini Z-nya J11 kali standar deviasi ditambah mu. Nah, sehingga kita dapatkan 667,93 di sebelah kiri. Di sebelah kanan 719 karena nilai Z-nya positif. Kalau ini Z-nya negatif, ya. Gitu ya. Nah, jadi si rata-rata ini persis di tengah-tengah ini. Jadi kalau kedua nilai ini dijumlah bagi 2 ya ini. Ya. 667,93, 719,56. Nah, ini adalah selang kepercayaan, sering disebut dengan selang kepercayaan.
Ya, kepercayaan. 95% bagi rata-rata. Ya, rata-ratanya berapa? Nah, rata-ratanya kan tadi 693. Itu ini yang disebut dengan penduga titik karena hanya satu nilai ya, penduga titik. Sedang ini adalah penduga interval karena memiliki nilainya di antara dua nilai ini dalam bentuk interval. Jadi ini interpretasinya bahwa kita itu percaya 95%, kita yakin 95% bahwa rata-rata yang sesungguhnya ini kan hanya salah satu. Rata-rata yang sesungguhnya itu letaknya di antara 667,9381 sampai 719,5619 ya. Kita yakin 95%. Kalau yakinnya tambah lagi 99%, ini agak luas lagi. Lebih kecil lagi dari 667. Di sini lebih besar lagi dari 719. Tapi kalau yakinnya lebih kecil lagi, ya makin mengkeret ya. Makin mengkeret. Gitu ya. Nah, karena yakin itu kita lihat 682. Di mana 682? Oh, 682 di sini. 682 itu di sini. Jadi 682 itu termasuk golongan rata-rata ini. Itu kalau apa namanya mengartikannya ya. Jadi karena 682 itu, berada dalam selang kepercayaan 95% ini, maka hipotesis nol diterima. Yang menyatakan bahwa nah, pernyataan hukum Mendel itu masih didukung dengan data ini. Ya. Karena 682 itu berada di sini. Nah, ya. Jadi itu selang kepercayaan 95% itu sama artinya dengan daerah penerimaan hipotesis nol pada taraf 1 dikurang ini. Pada taraf 1 dikurang 95%. Jadi kalau ini saya ganti misalnya. Oke, saya ganti 1%. Kan berubah. Ya. Nilai di sini berubah, di sini berubah. Jauh lebih lebar ini. Di sini 99% ya. 1%. Ini selang kepercayaan 99%. Kok 5 dan 1 aja, emang yang lain nggak boleh. Boleh, mau 2% juga boleh. 2,75 juga boleh. Ya. Ya. Nah, itu. Ini hanya 5 dan 1 itu kan yang lazim aja. Yang lazim, Pak. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya. Terhadap 6, terhadap 7, terhadap 8 yang minggu lalu. Dan ini adalah refresh. Mengulang, siapa tahu masih belum paham. Oke. Terhadap 9? Terhadap 9 ini apa nih? Ya, kita lihat ya terhadap 9 itu apa. Kita masuk ke kul. Mana nih? Nah, ya. Terhadap 9 apa? Dan 8. Oh, terhadap 9 7 kuantil. Kemarin kan baru kita mulai ya. Oke, sekali lagi bahwa kuantil itu apa namanya bagian dari data yang tentunya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Ya. Untuk beberapa bagian itu punya nama. Kalau dibagi 4 namanya kuartil, bagi 10 desil, bagi 100 persentil. Ya. Oke. Nah, jadi teladannya begini nih. Ya, kita gede dulu biar terlihat ya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Kuartil atas. Nah, kalau kuartil kan dibagi 4 tadi, ya kan, bagi 4. Dalam kuartil itu ada kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Ya. Kuartil kan harus tahu ini, kuartil atas itu 3/4 ya. Jadi P-nya 3/4. Nilai ujian akhir sekolah menengah misalnya masuk perguruan tinggi dari tahun ke tahun itu memiliki nilai kuartil atasnya 193. Nah, kemudian ada data nih, data yang berkaitan dengan itu 15 data baru. Nah, apakah data ini eh,
masih juga bisa digunakan apabila data ini mewakili ya, masih bisa digunakan untuk mengatakan bahwa oke, kuartilnya itu masih 193 gitu. Kuartilnya masih 193 ya. Nah, jadi bila diasumsikan bahwa 15 data tadi mewakili mereka yang ingin masuk perguruan tinggi ya, karena pengujian ini menyatakan seperti itu, kita bisa menggunakan ini dua arah ya. Hipotesis tandingannya tidak sama dengan 193 ya. Atau kalau mau satu arah, kecuali kalau kita menghitung dulu, oh nilai sekian nih, ya, karena enggak ya bisa dua arah, bisa satu arah, terserah mau pengujian satu arah dua arah. Dengan menggunakan pengujian kuartil sebetulnya, dan ternyata pengujian 5%, ya. Nah, ini kalau dicari T1 T2 ini, ya, kalau dicari T1 T2 ini berarti dua arah ini. Nah, ingat ya P-nya bukan 0,5, maka kumulatif dari bawah dan kumulatif dari atas itu enggak sama. Yang penting diketahui Y-nya berdistribusi binomial dengan N15 dan P-nya 0,75. Ya, 0,75. Nah, ini kalau di buku ini seperti ini ya. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya di Excel-nya ya. Di Excel. Oke. Nah, oke. Nah, ini datanya 15 ya, datanya 15. Ini saya pakai formula ya. Kemudian O1-nya 7 ya. O1-nya 7 itu lihat nih bagi yang belum kenal dengan fungsi ini ya. Ini fungsinya namanya frekuensi. Frekuensi itu menghitung banyaknya data pada array ini antara C6 sampai 20 itu yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 193. Yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 193. Oke? Ya. Nah, oke ya. Ini P0-nya 0,75. P0,75. Jadi kalau misalnya mau yang lebih besar, ya satu dikurang. Bukan, N15, N-nya 15 dikurang ini, kan gitu kan. Misalnya mau yang O1-nya itu yang lebih besar, gitu kan. Jadi ganti aja di sini. F berapa ini? F6 dikurangi frekuensi ini, kan gitu. 15 dikurangi itu. Kalau O1-nya, kalau dari bawah 7, berarti dari atas 8. Itu ya. Nah, sekarang kan 15, sekali lagi ya, kita gunakan tabel binomial yang ada nilainya dari 0 sampai 15 ya. Ini seperti tadi ya, tadi Px sama dengan X. Oke, kalau mau dikopikan juga boleh, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kopikan. Oke, saya kopikan di sini. Oke. Saya taruh tengah atau kanan, sama aja ya. Oke. Nah, ini kalau nilai peluang pada hipotesis nolnya tidak setengah, enggak simetris. Artinya kumulasi dari bawah dan dari atas ini tidak sama. Tidak sama. Oke. Nah, coba lihat. Ini begitu X lebih besar atau sama dengan 15, sudah ada nilainya 0,0134. 0,0134. Sudah di sini belum? Belum nih. 0,10134 itu tambah ini saja masih di bawah 0,05, tambah ini juga masih di bawah 0,5 ya. Tapi begitu naik dikit, nah ini sudah lebih dari 0,05 akumulasi dari bawah. Yang dari atas juga gitu. Kalau kita ambil 14 nih batasnya, lebih besar atau sama dengan 14 atau lebih besar dari 13, sudah melebihi 5%. Sudah melebihi ini ya. Nah, oleh karenanya kalau mau apa namanya dari bawah saja ya, kalau mau dari bawah saja kita gunakan batas ini 7. Yang total sama dengan lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 7 itu adalah 0,0173. Kalau lebih kecil dari atau sama dengan 8, 0,0566. Ini lebih kecil loh ya, bukan lebih kecil sama dengan. Kalau ini kan lebih kecil sama dengan. Kalau ini lebih kecil dari 8.
Ya. Jadi 0,0173 kalau dari bawah. Kalau mau dari bawah sama dari atas, tambahkan aja ini. Ya. Jadi O1 lebih kecil dari 8, atau tahu O1 lebih besar dari 14. Kalau lebih besar dari 14, atau berarti dia 15 saja. 0,0134. Ya. Nomor dua arah. Padahal di sini O1-nya 7. O-nya 7 nih. Nah, 7 ini masuk di sini, bukan 7 ini masuk di sini nih. Lebih kecil dari 8. Ya, karena lebih kecil dari 8, maka hipotesis 0 ditolak. Ya. Jadi hipotesis 0-nya ditolak. Ya. Jadi kalau satu arah, peluang dari sini aja berarti 0,0173. Ya. Ini adalah nilai peluang. Ya, nilai peluang kalau hipotesis tandingannya, ya, menyatakan nilai kuartil atasnya itu lebih kecil dari 193. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Oke. Mana-mana aja. Ya, 7 kuartil. Ya. Nah, sama nih, 0,0173 ya. Ini satu arah. Oke, uji tanda dan variasinya. Nah, ini termasuk statistik uji yang termasuk paling paling kuno nih, paling awal, uji tanda atau sign test. Tanda itu sign test. Jadi kalau kita punya pengamatan bivariat, ya sebetulnya tadi di beberapa teladan tadi sudah kita gunakan ya. Pengamatan bivariat nih, ya. Dua variat. Jadi setiap pengamatannya ada pasangannya nih. X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, dan sebagainya. Ya. Ini awalnya ada N aksen ya. N aksen. N aksen nih. N aksen adalah banyaknya pasangan amatan. Banyaknya pasangan amatan. Nah, oke. Kalau kita lihat nih, terdapat basis alamiah untuk pasangan amatan bila tidak perubahan acak X dan Y itu saling bebas. Ya. Oke. Dalam kenyataannya, kalau kalau misalnya kita berasumsi bahwa setiap variabel ini dari distribusi kontinu, maka kemungkinan nilai pasangan itu sama persis itu peluangnya bisa dikatakan 0. Oke. Nah, kadang-kadang kita menggunakan variabel ini untuk data-data yang sifatnya count, data-data yang sifatnya mencacah ya. Oke. Jadi dalam setiap pasangan ini, maka bisa saja antara X, Y ini, X-nya lebih kecil dari Y, X-nya lebih besar dari Y. Mungkin X-nya sama dengan Y. Nah, kalau kembar, kalau sama, ya, itu kita beri 0. Nah, yang sama ini kita keluarkan, kita exclude ya. Kita keluarkan dari perhitungan nanti. Jadi awalnya tetap saja ada N aksen, setelah dihilangkan nilai yang kembar antara X dan Y-nya, menjadi N, nggak pakai aksen. Menjadi N, nggak pakai aksen. Ya, itu. Nah, ini yang sama. Jadi, pengujian hipotesis uji tanda ini tentu saja punya asumsi ya. Untuk yang pertama bahwa datanya dari sekali lagi karena bivariat ya, bivariat saling bebas mutual. Artinya antar data pengamatan yang pertama dan kedua, pertama dan ketiga, dua dan ketiga dan sebagainya itu saling bebas. Ya. Tapi masing-masing tetap bivariat pengamatannya ya. Nah, skala pengukuran sedikitnya ordinal. Ini bisa diurutkan ya. Nominal nggak boleh. Nominal nggak boleh. Misalnya pasangan datanya nominal nih. Ya. Di sini yang pertama X-nya jenis kelamin. Yang Y-nya misalnya apa? Asal sekolah misalnya. Nggak boleh. Karena harus sedikitnya ordinal. Kalau sedikitnya ordinal itu
nominal tidak boleh. Yang boleh ordinal, interval, rasio. Ya. Oke. Nah, bisa saja pasangan itu bisa positif, bisa negatif, bisa kembar. Kalau kembar ya sama. Ya. Oke. Nah, oke. Pasangan dikatakan konsisten internal. Ya. Pasangannya konsisten internal. Artinya peluang setiap pengamatan nih, ini setiap pengamatannya. Peluang plus itu lebih besar dari peluang minusnya. Ya. Atau peluang plusnya ya lebih kecil dari peluang minusnya. Atau peluang plusnya sama dengan peluang minusnya. Artinya untuk setiap pasang itu, setiap pengamatan nilainya tidak berubah, konsisten. Ya. Oke. Nah, hipotesis yang diuji itu bisa dua arah, bisa satu arah. Kalau dua arah, nih, bahwa peluang X itu lebih kecil dari Y, itu sama dengan peluang X lebih besar dari Y. Ya. Ya. Lebih kecil dari Y, sama dengan peluang X lebih besar dari Y. H1-nya tidak benar bahwa ini itu yang pertama, ingat ya, ini tetap XI lebih kecil YI. Yang kedua, XI lebih besar YI. Itu bisa lebih kecil atau lebih besar. Ya, atau lebih besar. Karena dua arah. Nah, kalau satu arah, maka hipotesis nolnya, hipotesis tandingannya itu menggunakan tanda lebih besar saja atau lebih kecil saja. Nah, kalau lebih besar saja, maka H0-nya menggunakan bukan lebih besar, atau berarti lebih kecil atau sama dengan. Kalau di sini lebih kecil saja, bukan lebih kecil. Berarti bukan lebih kecil itu lebih besar atau sama dengan. Ya. Jadi satu arah, dua arahnya itu ditentukan oleh hipotesis tandingannya. Lebih kecil saja, lebih besar saja, atau ya lebih kecil, ya lebih besar. Ini atau ya. Itu hipotesis yang kalau menyatakannya dalam bentuk peluang. Tapi hipotesisnya juga bisa menyatakannya dalam bentuk nilai harapan. Nilai harapan ya, nilai ekspektasi. Setara dengan ABC yang dinyatakannya dengan peluang itu hipotesisnya yang berkaitan dengan nilai ekspektasi. Ya. Kalau misalnya dua arah ya nilai harapannya tidak sama. Kalau satu arah ya nilai harapan lebih kecil atau lebih besar. Ya. Oke. Nah, statistiknya apa? Nah, statistik non parametrik, statistik uji dalam statistik non parametrik itu kelihatannya lebih sederhana, tapi sebetulnya rumit itu. Tabelnya banyak. Kalau statistik parametrik, tabelnya cuma normal, T, K kuadrat, F. Kalau ini setiap uji ada tabelnya. Ya. Nah, statistik T menunjukkan bahwa banyaknya pasangan positif. Maka T sama dengan banyaknya pasangan XI, YI, di mana XI lebih kecil dari YI. Ya. Total banyaknya positif. Ya. Total banyaknya positif ya. Ya. Oke, pasangan positif. Nah, ini aturan keputusannya. Aturan keputusannya. Pertama kali lupakan nilai kembar. Jadi nilai kembarnya dibuang. Ya. Bahwa N itu adalah banyaknya positif ya, dan banyaknya negatif, jumlah dari keduanya. Nah, alfa itu konsisten bahwa dimanapun pengujian hipotesis, alfa itu taraf pengujian. Mau 5%, 1%, ya. Itu yang umum. Dan pembacanya di sini binomial karena hanya ada dua sekarang. Yang nol sudah dibuang. Ya. Yang nol sudah dibuang. Hanya positif, negatif. Jadi tindakan Bernoulli. Kalau tindakan Bernoulli yang saling bebas, maka kita punya distribusi binomial. Ya. Dengan parameter N dan P-nya setengah. Tengah karena banyak asumsinya kalau hipotesis nol benar, banyak positif dan banyak negatif,
sama. Ini P-nya setengah. Oke, gitu. Nah, jadi eh, kalau dua arah, kita tetap saja mencari batas kiri berapa, batas kanan berapa, seperti tadi. Ini hanya notasi saja. Ini hanya notasi saja ya. Ini notasi saja ini seperti ini. Tapi yang penting distribusinya apa? Binomial. Bikin tabel seperti binomial tadi. Bikin akumulasi peluang kumulatif dari bawah, peluang kumulatif dari atas. Khususnya untuk membantu pengujian dua arah. Kalau satu arah ya dari atas saja atau dari bawah saja. Batas X-nya yang membuat total peluang itu, ya, total peluang itu baik dari atas atau dari bawah, tergantung pengujian hipotesis tandingannya, ya, itu berapa? Selagi tidak melebihi nilai taraf nyata pengujian alfa, ya. Oke. Nah, ini misalnya kita punya apa nih? Perusahaan mengetahui adanya kenaikan uang insentif terhadap kesejahteraan karyawan. Ini datanya apa namanya, buatan aja ya, tidak harus seperti ini. Dipilih 7 pegawai beserta istrinya secara acak, sehingga terdapat 7 pasangan data suami istri. Datanya berpasangan ya. Nah, perubahan peringkat kesejahteraan keluarga menurut suami istri disajikan pada tabel berikut. Ya. Jadi ini ditanya dengan skala Likert 1 sampai 5, mulai sangat apa namanya, ya kira-kira seperti itulah, diberi dengan adanya perbedaan pengaruh sensitif itu, suruh menilai antara pasangan istri sama suaminya. Mungkin dari yang paling 5 itu sangat suka gitu, 1 sangat tidak suka gitu. Kira-kira begitu. Ini datanya cuma apa namanya, untuk teladan saja ya. Nah, jadi andaikan punya data yang sedikit jumlahnya, ini kan cuma 7. Sedikit jumlahnya 7. Apa namanya, misalnya datanya dari data peringkat lagi, data-data peringkat ya, bukan. Jadi kira-kira kalau misalnya mau dikerjakan secara parametrik ya, dalam kalian yang pelajari dalam metode statistik itu umumnya statistik yang parametrik, maka uji-uji parametrik bisa jadi nggak berlaku karena asumsinya bisa aja nggak dipenuhi ya. Nah, yang kedua, datanya berpasangan. Datanya berpasangan. Jadi kalau misalnya menggunakan secara non parametrik, gimana caranya? Ini kalau kalau mengerjakannya pakai Excel, pakai SPSS. Pakai SPSS ini non parametrik, dipilihnya 2 sampel yang berhubungan karena datanya berpasangan antara pasangan istri dan suami. Pendapatnya seperti apa? Ya. Oke. Nah, di sini analisisnya menggunakan uji tanda. Ya. Caranya setelah itu muncul jendela two related sample test, nanti datanya dipasangkan nih, pasangan ya, antara variabel persepsi suami dan persepsi istri misalnya gitu. Dan dipilih di sini tanda, test type-nya adalah sign, uji tanda. Uji tanda ya, karena kita masih bicara uji tanda. Dan outputnya seperti ini. Ya. Ini selisih antara persepsi istri dikurangi persepsi suami. Dikurangi loh ya. Negatifnya 5. Negatifnya 5. Jadi kalau ini artinya positif ini ya. Ini positif, positif, negatif, negatif, positif. Kok negatifnya 5? Negatifnya 2. Ini perbedaannya. Ini kebalik nih. Berarti suami dikurangi istri. Ya. Kalau dibalik ini kan ya, dibalik. Ini negatif, negatif. Ini positif, positif, negatif, negatif, negatif ya. Nah, oke. Ini 5. 2 ya. Positifnya 2. Pokoknya jumlahnya 7. Ya. Jumlahnya 7. Nah, di sini dibilang exact test. Karena exact test itu karena menggunakan uji tanda. Uji tanda ya. Ini tes statistik B ya. B itu sign test. Sign test, uji tanda. Menggunakan distribusi binomial. Ini nilai peluangnya 0,453. 0,453 nilai peluangnya. Nah, padahal kalau kita bicara nilai peluang, dalam penarikan kesimpulan hipotesis nol itu, tolak hipotesis nol
apabila nilai peluangnya lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Kalau taraf nyata pengujiannya tadi 5% misalnya, ini bukan 5% lagi, 45,3%. Ya. Jadi hipotesis nol tidak ditolak karena nilai peluangnya jauh lebih besar daripada 5%. Ya. Jadi walaupun datanya seperti itu, masih dikatakan persepsi suami dan istri itu masih sama. Oke? Nah, coba kalau di Excel tadi gimana? Ya, Excel ya. Oke, 10 ya. Nah, oke. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi kalau ini istri kurang suami. Ya, karena pasangan kan, karena bolak-balik. Tahu tadi yang main yang 5, kalau sekarang ya plus yang 5. Kan kebalikannya. Ya. Kemudian ya, sampelnya ada 7, binomial. Ya. Di sini nilai X-nya dari 0 sampai 7. Ini kumulatif dari bawah, ini kumulatif dari atas. Ya. Nah, karena alfanya 0,05, ya, maka untuk X lebih kecil dari 1, ini sudah peluangnya sudah 0,0078. Begitu lebih kecil dari 2, lebih dari setengah, lebih dari 0,05, sorry. Ya. Nah, itu. Demikian juga dari atas. Yang dari atas ini 0,078 kan berarti kalau mau daerah penolak, kalau alfanya itu 0,05, maka daerah penolakannya harus lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 6. Jadi kalau datanya itu semuanya positif, semuanya positif, ya, semuanya positif ini, atau semuanya negatif, baru hipotesisnya ditolak, ya, kan datanya cuma seperti ini, ya, ya. Nah, kedua, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pandang plusnya yang 5, di sini 0,2266. 0,2266 satu sisi, ya, satu sisi. Berarti negatifnya di sini 0,2266 juga. Ya. Jadi nilai peluangnya kalau dua arah jumlah dari ini atau 2 kali ini, ya, yang sama dengan yang SPSS tadi. Ya. Oke, 2266 kali 2, 0,4532. 0,4532 sama kan? Nah, itu kalau pakai Excel. Kita pakai Excel ya. Oke. Ini manual. Duh, di add-in ada nggak? Coba di add-in ada nggak ya? Oke. Coba pilih miscellaneous ini ya. Non-parametric test. Pilih non-parametric. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada sign test. Ada sign test ya. Alfanya 0,05. Kemudian input ring-nya. Kita klik dulu sini, input ring-nya ini. Ya. Suami istri ini. Ini ya. Nah, kita letakkan misalnya E11. Ini output ring-nya E11. Oke. Klik OK. Ya. Oke. Sama kan? 0,4532. Jadi 2 kali ini. Kalau 2 kali ini. Atau jumlah dari itu. 2 kali. Ya, sama ya. Nah, ya kebetulan aja di real statistik ini ada ya. Tapi ini kan kalau langsung menggunakan seperti ini, kalian nggak tahu proses bekerjanya seperti apa. Ya. Ini alfanya 5%, ya. Kemudian nilai peluangnya, yang penting nilai peluang. Kalau kita menguji apa? Menguji pakai uji tanda kan? Nilai peluangnya yang penting. Karena nilai peluang ini digunakan untuk menentukan hipotesis nol diterima apa ditolak. Ya. Nah, itu. Ada pertanyaan? Jadi walaupun
Daring saya kasih kesempatan. Berapa? Siapa ada yang mau nanya? Oke. Kalau kita lanjutkan ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan masih di materi ini. Datanya data bivariat, hanya tujuannya berbeda. Tujuannya berbeda. Jadi datanya bervariat, XI, YI, ya, bivariat. Artinya data ini masih berhubungan, related. Ya. Nah, jadi begini, andekan, andekan ini adalah data bivariat dari skala yang kalau tadi kan harus, sekarang datanya boleh nominal. Jadi kalau dikategorikan menjadi angka ini misalnya 01, kan nggak harus 01. Ya tidak boleh. Ya. Sehingga XIY kalau di sini nilainya bisa 0001, 1011. Ya. XI 0, XI 1, YI 0, YI 1. Ya. Oke. Nah, jadi kalau awalnya data pengamatan kita itu hanya X dan Y. X dan Y. Banyak gitu. Ini dirangkum, sudah dibuat ditabulasi. Ditabulasi. Nah, banyaknya data yang X-nya 0, Y-nya 0 itu namanya A. Yang X-nya 0, Y-nya 1, B. Yang X-nya 1, Y-nya 0, C. Yang X-nya 1, Y-nya 1, D. Paham ya? Nah, gitu. Jadi, datanya awalnya berpasangan. Ya, berpasangan. Ya. Jadi, 00000110 kayak gitu datanya. Datanya seperti itu. Ya. Sebanyak N aksen. Sebanyak N aksen. Ya. Untuk N saja terserah, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang jelas asumsinya adalah begini. Pasangan data saling bebas mutual. Bebas ya. Jadi pengamatan pertama tidak mempengaruhi pengamatan kedua, pengamatan pertama tidak mempengaruhi pengamatan yang lain, saling bebas. Skala pengukuran nominal, dua kategori untuk kedua pembaca. Yang ketiga nih. Yang ketiga. Yang pertama dia 0, yang kedua, kalau ini pasangan, ini kan pembaca pertamanya 0, pembaca keduanya 1. Ya. Kemudian berubah nih. Kalau ini ada perbedaan nih. Kalau ini yang pertamanya 1, yang keduanya 0. Artinya 01 itu di sini. Ya. Yang pertama 0, yang kedua 1. Y-nya 1. Yang di sini X-nya 1, Y-nya 0. Jadi BC ini. Jadi B dikurang C ini peluangnya tapi ya. Kalau ini kan banyaknya. Ini peluangnya. Peluang ya, peluang X0 Y1 dikurang peluang X1 Y0 itu negatif untuk semua I. Bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Ya. Bisa positif. Jadi bisa negatif, bisa 0, bisa peluang, perbedaan peluang. Bukan peluangnya ya, perbedaan peluang yang bisa 0. Ya, itu asumsinya. Nah, yang diuji apa yang diuji? Yang diuji itu ini. H0. X-nya 0, Y-nya 1. Ya. Peluang terjadi X-nya 0, Y-nya 1. Itu sama dengan peluang terjadinya 1, Y-nya 0. Ya. Oke. Nah, mau dua arah berarti kalau di sini menggunakan tidak sama dengan. Tidak sama dengan ya. Lawan tidak sama dengan. Nah, itu hipotesis A. Ya. Hipotesis B, X-nya 0, peluang X0 sama dengan peluang Y0. X0 sama dengan peluang Y0. X0 itu karena Y0 apa namanya eh, untuk semua I, ini peluang I sama dengan 0, peluang YI tidak sama, ini enggak sama.
Ini kalau hanya menguji perbedaan peluang baik X dan Y itu sama dengan 0. Yang C sama dengan 1. Tapi yang sering dipakai yang A. Karena A ini menguji sebetulnya eh, orang itu berubah pikiran apa enggak. Jadi misalnya gini, misalnya nih, ya, eh, sebelum ada informasi, ya, kalian ini suruh memilih nih, memilih eh, setuju, tidak setuju, gitu. Ya, setuju, tidak setuju. Kalau partai lah sama aja nih, partai nih. Pada awalnya dia milih partai 0. Ya, pada awalnya dia milih partai 0. Kan 0 sama 1, ya tidak gitu aja. Ya. Setelah kampanye, dia bisa tetap 0, ya bersyukur, tetap 0. Nggak berubah. Mau kampanye aja, apa aja, nggak berubah. Nah, yang artinya dari yang 0 ke 0 ini tidak berubah. Yang mereka tidak berubah. Dari 1 ke 1 juga tidak berubah. Nah, yang berubah itu yang B dan C ini. Tadinya 0 milih 1, atau tadinya 1 milih 0. Ya. Jadi yang diperhatikan adalah BC ini. Karena A dan D ini adalah banyaknya untuk A ini yang awalnya itu pilihannya 0, akhirnya tetap 0. Kalau D awalnya 1, akhirnya 1. Ya. Nah, yang berubah itu BC ini. Nah, yang diperhatikan itu adalah yang BC. Nah, jadi statistik yang digunakan untuk menguji ini, ya, yaitu namanya T1. T1. Kalau nilainya sih gampang, B dikurang C kuadrat dibagi B dikurang C dikuadratkan dibagi jumlah dari ini, BC. Selesai. Ya. Ini statistiknya. Ya. Bahkan kalau jumlah BC yang di bawah ini kurang dari 20, statistiknya itu cukup B. B-nya itu berapa? Berapa yang di sini? Jadi kalau jumlah BC ini kurang dari 20, yang B-nya ini berapa? Itu. Ya. Nah, itu yang namanya uji perubahan McNemar. Yang mengumumkan namanya McNemar. Kan berubah. Dari 0 ke 1, dari 1 ke 0. Lupakan yang nggak berubah. Kan itu. Jadi dari 100 misalnya, dari 100 pasangan data XY gitu ya, yang masing-masing apa namanya kategorik 0101 itu, atau 110 atau yang mana, yang lain, itu setelah dimasukkan di sini, BC-nya ini berapa? B sama C ini. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, kecuali kalau N-nya lebih dari 20. Nah, kalau N-nya lebih dari 20, maka T1 itu yang digunakan. Jadi kalau B ditambah C itu kurang dari 20, maka yang dihitung adalah B saja sebagai statistiknya. B saja. Nah, kalau lebih dari 20, pakai T1 ini. Statistiknya nanti pembandingnya KI kuadrat. KI kuadrat dengan derajat bebas 1. Ya. Oke. Nah, logikanya begini logikanya. Kalau N lebih dari 20, kalau N lebih dari 20 nih ya. Oke. Maka T2 itu ya, T2 itu dikurangi. Nah, ini kan binomial nih. Ini binomial. NP, nah, hanya binomial P-nya setengah. Jadi, peubah acaknya dikurangi nilai harapan peubah acak itu, kebetulan ini binomial, maka nilai harapannya N kali P. T2-nya kita tahu B. Ini NP, setengah kali N. Ini NPQ, varian. Diakarkan, standar deviasi. Jadi, setengah akar N. Ya, setengah akar N. Ya. Oke. Nah, karena si N sendiri itu adalah B tambah C, karena si N sendiri tadi ya, ini N nih, itu banyaknya B sama C aja. Kita lupakan AD itu. Ya.
Maka kalau digantikan B plus C, N-nya itu akan jadi begini. B dikurang setengah N. Setengah N. Ya. N ya. Dibagi setengah akar N. Oke. Ini apa namanya? N-nya diganti B plus C. Ini B plus C. Ya. Ini ada keliru? 2. B plus C berdua. Mestinya kan gitu ya. B dikurang setengah N. N-nya kan B plus C per 2. Ini B plus C per 2. Misalnya ini. 2. Ya. Oke. Nah, kemudian setengah akar N. Setengah akar B plus C. Oke. Nah, karena di sini setengah itu bisa menjadi ke atas, jadi 2 kali. Ya. Ini kan B dikurang B plus C per 2. Dikalikan 2 di sini. Menjadi B min C. Ya. Ini kan B. Paham kan? Ini B dikurang setengah B. Jadi setengah B dikurang setengah C. Ini keliru ya. Ini harusnya. Nah, nanti saya ganti. B plus C per 2. Sehingga ini menjadi B min C per akar B plus C. Ya. Paham kan? Ini Z. Ini Z. Nah, Z kuadrat. Jadi kalau ini dikuadratkan, menjadi B min C kuadrat bagian atas. Bagian bawah, B plus C. Jadi B min C kuadrat dibagi B plus C. Ya. Dan itu adalah Chi kuadrat dengan derajat bebas 1. Makanya pembandingnya adalah Chi kuadrat dengan derajat bebas 1. Untuk statistik T1 ini. Oke? Nah, dasarnya gitu. Jadi ini misalnya. Ini teladannya, kan gampang. Ini cuma cerita doang. Cerita doang, apapun ceritanya di sini. Lihat mana yang tidak berubah. Dan mana yang berubah. Oh, yang berubah. Dari tidak membeli ke membeli. Ke 1. Ini setelah direkap ya. Kalau aslinya kan mestinya semuanya ada 84 ditambah 16. 100. Ada 100 data berpasangan begitu. Membeli, tidak membeli, tidak. Pasangannya begitu datanya. Nah, setelah direkap seperti ini. Oke. Nah, jadi yang dipakai dalam perhitungan ya 4 sama 21. 63 sama 12 ya dipakai. Ya 4 dikurang 12. 4 dikurang 21 dikuadratkan ya. 17 kuadrat. Ya, 17 kuadrat. 289. Ya, 17 kuadrat 289. Atau min 17 kuadrat 289. Bagi 25, 11,56. 11,56. Tabel Chi kuadratnya dengan derajat bebas 1 itu 3,841. Nah, karena T1 melebihi nilai kritisnya 3,841, maka hipotesis nol ditolak. Artinya promosi memberikan dampak perilaku konsumen. Promosi kan setelah ada promosi nih, ada promosi. Sebelum promosi ini yang beli. Kemudian setelah ada promosi malah tidak membeli ini. Nah, tapi ini dari tidak membeli ke membeli 21. Ya. Tadinya tidak beli, jadi beli 21. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini perubahan perilaku konsumen. Ya. Ini sebelum promosi, sudah promosi. Oke. Nah, yang seperti ini terus dikembangkan banyak orang. Di antaranya adalah untuk menguji tren, menguji kecenderungan. Ya. Uji tren kecenderungan, lagi ngetren nih, lagi kecenderung gitu kan. Kalau sekarang lagi viral gitu kan. Ya. Ini Cox sama Stewart. Jadi andai kan kita punya pengamatan sebanyak X1, X2 sampai XN ya, disusun menurut waktu pengamatan. Ya. Menurut waktu pengamatan. Ya. Nah, jika diinginkan untuk mengetahui apakah data kecenderungan dalam barisan pengubah ajak tersebut, ya, maka perlu disusun dalam bentuk pasangan data.
Jadi ada nggak tren? Misalnya ya apa aja datanya? Ya syukur menurut kalau datanya misalnya data pengamatan 2 tahun terakhir per bulan, jadi ada nggak perbedaan? Ada nggak tren? Jadi kita pasangkan Januari tahun T dengan Januari tahun T-1 atau T dengan T+1 gitu. Sampai Desember. Nah, kalau pasangan datanya, kalau jumlah datanya genap, gampang. Jadi tidak masalah. Tapi kalau datanya ganjil, maka data yang di tengah-tengah itu, data yang di tengah-tengah ya, menurut waktu itu terpaksa tidak dipakai. Datanya tidak dipakai. Jadi kalau datanya 21, data ke berapa? 11, data ke 11 yang nggak dipakai. Gitu ya. Nah, selanjutnya sama, Ya. Eh, pakai uji tanda gini. Ya. Jadi di sini, andaikan kita punya data pengamatan nih, sudah 19 tahun terakhir, gimana pendapatan? Atau kalau punya data, ya biasanya kalau kalau statistik parametrik itu kan datanya nggak banyak, ya, datanya tidak banyak. Seperti ini kan. Nah, karena datanya ganjil, data yang di tengah-tengah nggak usah dipakai. Ya. Data ke 10, ya, data ke 10 kan data tengah-tengah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, data ke 10 ini nggak dipakai. Nah, kemudian pasangkan nih 4635, 4693 dan sebagainya, pasangkan dengan 42, 14 dan sebagainya ya. Nah, andaikan ini adalah pasangan datanya. Jadi ada 9 pasang. 9 pasang dengan peluang, misalnya pasangan data pertama itu kan dia bisa positif bisa negatif karena ada 2 kemungkinan ya. Bahwa ini bisa positif bisa negatif, maka hipotesis nolnya menggunakan P sama dengan setengah. P sama dengan setengah. Ya. Jadi distribusinya distribusi binomial dengan N, N-nya separuhnya dari data itu, ya. Setelah dibuat genap datanya, jadi 9, 19 kurang 1, 18 bagi 2, 9. Dan peluangnya setengah. Karena pasangan data ini bisa saja positif, bisa negatif. Ya. Nah, dengan cara yang sudah saya uraikan di depan sana tadi, kita juga bisa membuat ini, membuat binomial, ya, tabel binomial di sini, buat dari 0 sampai 9. Sampai N-nya berapa? 9. Ini peluang Y sama dengan Y, peluang Y lebih kecil sama dengan Y, peluang Y lebih besar sama dengan Y. Nah, oke. Nah, terlihat kalau alfanya itu mau 5%, alfanya 5%, maka kita bisa pilih di sini. Ya. Eh, kolom peluang Y lebih kecil sama dengan Y itu, dan kolom peluang Y lebih besar atau sama dengan Y. Nah, kita pilih di sini. Sehingga total kedua angka ini masih lebih kecil dari 5%. Gitu. Oke, kalau kita lihat di sini 0,0195 sama kebetulan ya, karena simetris. Ya. Maka totalnya 0,039. 0,0390. Yang masih lebih kecil dari 5%. Ya. Tapi kalau naik dikit, sini naik, ini turun dikit, udah lebih besar. Ya. Artinya, nah, kita tolak hipotesis nol kalau T-nya lebih kecil atau sama dengan 1, atau T lebih kecil dari 2, gitu ya. Kalau di sini, T lebih besar atau sama dengan 8, atau T lebih besar dari 7. Ya, lebih besar dari 7. Oke. Nah, padahal, nah, dari data diperoleh bahwa banyaknya data, kolom kedua yang lebih besar daripada data pertamanya, ada 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu kan tidak lebih kecil dari 2, juga tidak lebih besar dari 7. Maka hipotesis nol diterima. Ya. Maka hipotesis nol diterima. Ya. Tidak berada dalam daerah penolakan hipotesis nol. Ya. Artinya dengan taraf nyata 5%, ya ini kan tepatnya 3,9%, ya. Masih di bawah 5% sedikit ya. Kita yakin berdasarkan data yang ada, tidak ada kecenderungan menaik atau menurun dari pendapatan tahunan tersebut.
Oke. Ada pertanyaan?